Shalom adik-adik, salam sejahtera bagi kita semua. Line Kids Philadelphia, Light of the Nation Kids, berakar dalam firman, berbuah dalam iman, berbuah untuk Tuhan, dan menjadi berkat. Haleluya. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi anak-anakmu akan mendengar sabdamu Tuhan Yesus, membaca firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah apa yang kami dengar itu menjadi renungan Engkau. Berkatilah hati dan pikiran mereka Tuhan Yesus. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan buka Bilangan pasal yang ke-1 ayat yang ke-pertama sampai yang ke-54. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini berserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Dari tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya itu. Dan inilah nama semua orang yang harus mendampingi kamu: dari suku Ruben, Elizur bin Seadur; dari suku Simeon, Selumiel bin Surisyadai; dari suku Yehuda, Nahason bin Aminadab; dari suku Isakar, Netanel bin Zuar; dari suku Zebulon, Eliab bin Helon; dari keturunan Yusuf, Elisama bin Abihud. Maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang, orang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Ruben dan ada 46.500 orang. Sehingga silsilah Bani Simeon disusun menurut kaum-kaum yang ada di dalam suku mereka. Maka dicatatlah nama semua orang laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang, orang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Simeon ada 59.300 orang. Ketika silsilah Bani Gad disusun menurut kaum-kaum yang ada di dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Gad ada 45.650 orang. Ketika silsilah Bani Yehuda disusun menurut kaum-kaum yang ada di dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Yehuda ada 74.600 orang. Ketika silsilah Bani Isakar disusun menurut kaum-kaum yang ada di dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Isakar ada 54.400 orang. Ketika silsilah Bani Zebulon disusun menurut kaum-kaum yang ada di dalam suku mereka, maka dicatat nama orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Zebulon ada 57.400 orang. Mengenai keturunan Yusuf, ketika silsilah Bani Efraim disusun menurut kaum-kaum yang ada di dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang bersanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Efraim ada 40.500 orang. Dan ketika silsilah Bani Manasye disusun menurut kaum-kaum yang ada di dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Manasye ada 32.200 orang. Ketika silsilah Bani Benyamin disusun menurut kaum-kaum yang ada di dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Benyamin ada 35.400 orang. Ketika silsilah Bani Dan disusun
menurut kaum-kaum yang ada di dalam suku mereka. Maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku dan 62.700 orang. Ketika silsilah Bani Asher disusun menurut kaum-kaum yang ada di dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Asher ada 41.500 orang. Ketika silsilah Bani Naftali disusun menurut kaum-kaum yang ada di dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Naftali ada 53.400 orang. Itulah jumlah orang-orang yang dicatat oleh Musa dan Harun dengan ke-12 pemimpin Israel yang masing-masing mewakili sukunya. Jadi orang-orang Israel yang dicatat menurut suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel, berjumlah 603.550 orang. Tetapi mereka menurut suku bapa leluhurnya, termasuk orang Lewi, tidak turut dicatat bersama-sama dengan mereka itu. Sebab Tuhan telah berfirman kepada Musa, hanya suku Lewi jangan kau catat, dan jangan kau hitung jumlahnya bersama-sama dengan orang Israel. Tapi tugaskanlah mereka untuk mengawasi kemah suci, 4 tempat hukum Allah, dengan segala perabotan dan perlengkapannya. Mereka harus mengangkat kemah suci dan segala perabotannya. Mereka harus mengurusnya dan harus berkemah di sekelilingnya. Apabila berangkat, kemah suci harus dibongkar oleh orang Lewi. Dan apabila berkemah, kemah suci harus dipasang oleh mereka. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Orang Israel haruslah berkemah masing-masing di tempat perkemahannya, dan masing-masing dekat panji-panjinya menurut pasukan mereka. Tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling kemah suci, tempat hukum Allah, supaya umat Israel jangan kena murka. Orang Lewi haruslah memelihara kemah suci, tempat hukum itu. Maka orang Israel berbuat demikian, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat mereka. Adik-adik, kita telah selesai membaca firman Tuhan. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata. Bapa, terima kasih Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita telah selesai membaca, mendengar sabda-Mu, firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami kiranya berkatilah hamba-Mu dan anak-anak-Mu. Kami juga kiranya berkati keluarga mereka Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara, khususnya berdoa bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden, menteri-menteri dan kabinetnya. Kami juga berdoa untuk yang sakit, Engkau sembuhkan, dan untuk yang susah, Engkau hiburkan dan kuatkan Tuhan Yesus. Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.